Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, dunia di antara langit dan bumi dipenuhi dengan akibat kekerasan. Puncak-puncak yang menjulang tinggi di sekelilingnya retak satu demi satu, dan batu-batu besar berjatuhan dari sana. Terlebih lagi, suara gunung itu runtuh. Pemandangan yang begitu mengerikan bagaikan akhir dunia. Pada saat ini, Colong dan mereka berdua merasa gemetar saat mereka melihat tabrakan dahsyat itu. Pertarungan pada level ini terlalu menakutkan. Anak ini pasti mati. Caulo menatap ke langit dan berkata dengan ekspresi kejam. Sekarang, bahkan dia harus mengakui bahwa jika Cukuangseng terus tumbuh, pertempuran ini tidak hanya akan dipicu olehnya, tetapi suatu hari nanti, wilayah iblis hitam mereka juga akan berada dalam ancaman besar. Ini adalah seorang jenius yang seperti monster. Tombak pemecah langit matahari ungu tiba-tiba melesat, dan matahari besar di ujung tombak meledak, dan kekuatan yang menakjubkan dan menabrak roda surgawi. Sungai darah menderu, seperti naga darah yang merah. Langsung bertabrakan dengan roda surgawi di langit. Suara gemuruh terus berlanjut, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu, mengamuk dalam radius berapa puluh ribu kaki. Namun yang mengejutkan Cao Tian dan Biksu Kue adalah saat mereka berdua menyerang dengan seluruh kekuatannya. Roda langit yang mempesona masih berdiri kokoh dan memblokir serangan mereka. Kekuatan mental anak ini tidak terlalu buruk. Biksu Kue itu tampak terkejut. Dari informasi yang dia pelajari, Cukuangseng tidak memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan ini. Namun tak lama setelah memasuki medan perang ini, kekuatan spiritualnya terus meroket, dan kekuatan takdir spiritual misterius telah dikerahkan hingga saat ini. Orang ini harus mati. Tatapan dingin di mata Biksu Hui membara. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan seteguk darah yang ditembakkan langsung ke sungai darah. Sungai darah melonjak dan bergemuruh, mencoba menghancurkan roda surgawi. Melihat ini, Cao Tian juga mendorong kekuatan di tubuhnya secara ekstrim. Dan tombak pemecah langit itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang lebih menakutkan. Terus-menerus mengenai roda cahaya. Dalam situasi ini, roda surgawi secara bertahap mengalami kerugian. Dan cahaya ungu kemasan yang memancar darinya juga ditekan sedikit demi sedikit. Namun, dalam hal ini, Cukuangseng memiliki ekspresi tenang. Dengan pemikiran di benaknya, kekuatan spiritual yang melonjak keluar di antara alisnya dan mengalir ke roda surgawi. Roda cahaya bergetar dan aura ganas menyapu, langsung merobek darah dan cahaya ungu yang memenuhi dunia. Roda surgawi berputar dengan gila-gilaan, membentuk tombak ungu itu sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, Cao Tian merasakan hawa dingin. Ketajaman roda ringan ini sungguh mengerikan. Biksu Kue itu tampak menggigil. Dia mengendalikan sungai darah dan membarde roda cahaya satu demi satu, mencoba menghentikan serangan yang terakhir. Namun roda cahaya malah meledak dengan cahaya yang menyilaukan untuk menahan sungai darah, dan terus-menerus memotong ke arah tombak emas ungu. Tak lama kemudian terdengar suara retakan tajam di langit. Selain itu, Cao Tian melihat dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Tombak pemecah langit yang telah dia konsentrasikan seluruh kekuatannya tiba-tiba terputus menjadi dua bagian. Giliranmu, Cukuangseng mengalihkan pandangannya ke Biksu Kue. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan lambaian tangannya, roda ringan itu jatuh dan memotong ke sungai darah. Tanpa bantuan tombak pemecah langit, sungai darah langsung ditekan. Di atas sungai darah terjadi ledakan terus-menerus. Kemanapun roda cahaya lewat,
zona vakum terbentuk di tengah sungai darah. Saat berikutnya, aura tajam yang tersembunyi di dalamnya tiba-tiba muncul di sungai darah, menghancurkan energi darah kental yang tak terhitung jumlahnya menjadi debu. Tidak lama kemudian, sungai darah itu meledak seluruhnya, berubah menjadi hujan darah dan jatuh ke seluruh langit. Dan roda cahaya itu melesat dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti kilatan petir melintasi langit dan muncul di depan Cao Tian dalam sekejap mata. Cao Tian dan kedua pria itu mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Mereka melihat ke arah roda cahaya dengan ngeri, dan udara dingin mengalir dari kaki mereka. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang kejam yang telah mengalami pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, mereka tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Pada saat yang sama, tanpa ragu-ragu, mereka berbalik dan menembak ke kejauhan. Roda ringan itu menebas dan apa yang disebut pertahanan itu rapuh seperti kertas dan langsung hancur. Namun, dalam waktu singkat ini, Cao Tian dan Bisu Kui hendak melarikan diri dari lembah. "Serahkan padaku." Mata Cu Kuangseng langsung meledak dengan niat membunuh, dan dia melambaikan telapak tangannya. Roda ringan itu melesat seperti kilat, mengarah langsung ke rompi kedua pria itu. Ah! Saat Cao Tian dan kedua orangnya hendak menghilang ke langit, jeritan melengking terdengar di seluruh lembah. Tapi mereka cukup kejam dan tahu, jika mereka berhenti, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, meskipun dia terluka parah, kecepatannya tidak melambat sedikit pun saat dia melarikan diri dengan panik ke kejauhan. Di atas takhta, Cu Kuangseng memandangi dua orang yang menghilang ke langit. Wajahnya tiba-tiba memerah. Lalu dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Dan aura yang melonjak ke seluruh tubuhnya menjadi lesu. Tentu saja pada konfrontasi sengit sebelumnya, ia juga banyak mengalami luka berat, sehingga tidak terus bisa mengejar. Cu Kuangseng mengulurkan tangannya untuk menyekat darah di sudut mulutnya, dan mengalihkan pandangannya ke tempat Cao Long. Saat ini, tidak ada jejaknya. Jelas sekali kedua orang ini telah melarikan diri. Kau memanfaatkan kedua bajingan ini. Dia mengumpat pelan, lalu menyingkirkan Singgazana dan perlahan jauh dari udara. Saya harus menemukan tempat yang aman untuk memulihkan kekuatan saya sesegera mungkin, kata Cu Kuangseng pelan. Setelah Cao Tian dan yang lainnya melarikan diri, mereka pasti tidak akan menyerah. Jika dia tidak mendapatkan kembali kekuatannya sesegera mungkin, dia akan menjadi sangat pasif. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan beberapa pil lalu meminumnya. Setelah pulih sedikit, dia terbang ke kejauhan. Lebih dari 10 mil jauhnya. Cao Tian dan kedua pria itu melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tidak berani berhenti sampai saat ini. Cao Tian mengulurkan tangan dan menutupi bahunya, di mana ada bekas luka dalam yang terlihat di tulang. Dia menoleh ke belakang, dengan sedikit kebencian di ekspresi ketakutannya. Anak ini tidak mengejar. Dia pasti kehilangan banyak kekuatan. Ayo kita kembali dan kumpulkan kekuatan kita dan bunuh dia lagi. Mendengar ini, biksu kue itu mengangguk. Mereka baru saja akan mati di lembah itu. Oleh karena itu, dia sangat membenci Cu Kuangseng dan harus membunuhnya sebelum dia bisa melampiaskan kebenciannya. Melihat ini, Cao Tian memasang wajah muram. Tidak berkata apa-apa lagi dan pergi kejauhan bersama biksu Hui. Di antara langit dan bumi, angin dingin menderu-deru, dan butiran salju putih turun berjatuhan, menutupi tanah kering di bawah dengan lapisan salju putih yang tebal. Pada saat ini, sosok tubuh berlari dari kejauhan, menembus kepingan salju di langit, dan mendarat di puncak salju di depan. Cu Kuangseng merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan giginya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia awalnya sangat kehabisan tenaga, tapi sekarang setelah perjalanan cepat ini, sedikit kekuatan di tubuhnya benar-benar habis.
Jadi di dalam es dan salju seperti ini, mustahil baginya untuk menawan hawa dingin yang mengerikan. Aku bisa mati karena kedinginan. Dia mengutuk dengan suara rendah dan berjalan ke dalam gua. Seluruh tubuhnya gemetar. Begitu dia memasuki gua, dia tidak sabar untuk memanggil pohon kuno itu dan bergegas masuk. Begitu dia tiba di ruang pohon kuno, kekuatan ruang yang kuat mengalir ke arahnya, menghilangkan rasa dingin dari seluruh tubuhnya. Aku harus pulih secepat mungkin. Cukuang Seng bergumam, mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan dari cincin luar angkasanya. Lalu meminumnya, membentuk segel dan tangannya dan mulai berkultivasi. Gumpalan cahaya perak mengikuti nafasnya dan mengalir ke tubuhnya. Kulit aslinya yang pucat berangsur-angsur pulih. Saat dia pulih, 3 hari telah berlalu dalam sekejap. Ketika hari keempat tiba, mata tertutup Cukuang Seng tiba-tiba terbuka. Dan seberkas cahaya keluar dari matanya. Setelah itu, fluktuasi aura yang bergejolak keluar dari tubuhnya tak terkendali. Menyapu dunia seperti badai. Rana Juding tingkat ke-7. Cukuang Seng tersenyum bahagia. Saat kekuatannya pulih, tingkat kultivasinya tiba-tiba membuat terobosan lagi. Dan dia menerobos ke Rana Juding tingkat ke-7 dalam satu gerakan. Ini benar-benar keuntungan yang tak terduga. Dia menjabat tangannya dan merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Dan tidak bisa menahan senyuman. Saya ingin tahu apakah saya dapat mengambil kesempatan untuk berlatih seni bela diri ini. Cukuang Seng mengembalikan telapak tangannya, dan secari batu giok cemerlang muncul di tangannya. Rahasia bintang abadi. Melihat ke bawah pada 5 karakter besar yang muncul di selip giok, dia merasa terkejut. Ini ternyata adalah seni bela diri multi atribut dari bintang 9 yang murni. Sungguh hal yang sangat bagus. Cukuang Seng berkata dengan gembira di wajahnya. Kekuatan seni bela diri multi atribut ini, jika dikerahkan sampai puncaknya, akan lebih kuat dari seni bela diri pada level yang sama. Menurut perkiraannya, jika dia bisa sepenuhnya mengendalikan teknik bintang abadi ini, kekuatannya tidak akan kalah kuatnya dengan beberapa seni bela diri Huan Huang. Saya hanya tidak tahu apakah saya berhasil mengelolanya. Cukuang Seng menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan kekuatan yang kuat, tingkat kultivasi seni bela diri multi atribut jauh melampaui seni bela diri biasa. Cobalah, setelah ragu-ragu, Cukuang Seng memegang erat selip giok itu. Berdiri dan berjalan menuju monumen pencerahan. Dia duduk bersila di depan monumen pencerahan, memejamkan mata sedikit, dan perlahan membuka lipatan batu giok. Seberkas cahaya keluar dari parasit pencerahan dan menyatu ke dalam selik giok, batu giok. Setelah beberapa saat, cahaya di monumen pencerahan bersinar terang. Dan seberkas cahaya yang berisi informasi agung keluar darinya dan menghilang di antara alisnya. Seluruh tubuh Cukuang Seng gemetar dan kemudian dia merasakan informasi kultivasi yang sangat agung menyapu pikirannya. Gelombang rasa sakit yang merobek datang melalui darinya. Dia menahan rasa sakit, memusatkan seluruh energi untuk mencerna informasi pelatihan, sedikit demi sedikit. Setelah setengah hari berlalu seperti ini, rasa sakit yang menusuk di benaknya berangsur-angsur menghilang. Dan perasaan misterius yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Aku mengerti, Cukuang Seng bergumam. Dan kemudian dia membentuk segel dengan tangannya dan memasuki latihan seni bintang abadi. Gelombang kekuatan luar angkasa yang beriak di sekelilingnya akhirnya mulai berlonjak, berkumpul di langit di atas kepalanya. Secara bertahap, bola seperti bintang muncul di angkasa di antara pohon kuno. Bola itu ditutupi lobang-lobang seperti planet yang hancur setelah perang besar. Pengumpulan api, pada saat tertentu, Cukuang Seng membuka dan menutup mulutnya saat berteriak. Cahaya merah menyala tiba-tiba muncul dari bintang-bintang dan cepat menutupi seluruh planet.
Dari kejauhan terlihat seperti terik matahari, mengeluarkan suhu tinggi yang mengerikan. Pengumpulan air, segel di tangan Cukuang berubah lagi, dan cahaya biru air melonjak dari tubuhnya ke langit. Saat langit dipenuhi cahaya, bintang berwarna biru air perlahan muncul di atas kepalanya. Cukuang berteriak lagi, dan cahaya biru es meraung, tepat di atas kepalanya berubah menjadi bintang es seperti es. Tetapi pada saat bintang es ketiga mulai terbentuk, ketika bintang tersebut tiba-tiba mulai bergetar hebat, dan gelombang fluktuasi yang sangat tidak stabil menyebar. Tidak lama kemudian, ketika bintang yang awalnya sangat kuat meledak satu demi satu, menimbulkan lapisan gelombang udara di ruang pohon kuno. Gagal. Cukuang mendongkak dan tidak bisa menahan senyuman masam. Kultivasi teknik bintang abadi ini sungguh sangat sulit. Menurut cara kultivasinya, teknik ini dibagi menjadi 4 alam. Masuk, tengah, danceng, dan kesempurnaan. Setiap alam memadatkan 3 bintang dengan atribut berbeda. Dan setelah dikembangkan hingga puncaknya, 12 bintang berkumpul bersama. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan sehingga sebanding dengan seni bela diri Huan Huang. Lanjutkan, Cukuang menghela napas ringan, menekan gejolak di hatinya, menutup matanya lagi dan memasuki latihan berikutnya. Setengah bulan berikutnya, ini adalah daratan yang luas. Daratan tersebut ditutupi dengan retakan gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan udara gelap keluar darinya, membentuk awan hitam tebal di langit, menindas daerah sekitarnya. Di bawah awan hitam, sebuah istana bobrok berdiri. Pada saat ini, di puncak istana, seorang pria berkemeja putih dengan tangan terangkat. Dia memiliki wajah yang anggun dan senyuman di antara alisnya, memberikan perasaan yang sangat lembut kepada orang-orang. Namun, fluktuasi kuat yang memancar dari tubuh pria itu dari waktu ke waktu sangatlah menakutkan, dan orang tidak berani menganggapnya enteng. Dan orang ini adalah Huo Jian, salah satu dari 3 raja alam iblis hitam, yang statusnya masih lebih tinggi dari Cao Tian. Di pertarungan sebelumnya, orang ini pernah mengandalkan usahanya sendiri untuk mempertahankan peringkat alam iblis hitam dalam pertarungan. Oleh karena itu, reputasinya bergema di seluruh kekaisaran Shenlong, membuat banyak orang takut akan hal itu. Pada saat ini, suara angin tertiup datang dari kejauhan, dan seorang pria berbaju hitam jatuh dari langit, setengah berlutut di hadapan Huo Jian. Apakah ada berita? Ekspresi Huo Jian membosankan. Melapor kepada Tuan Muda. Tempat persembunyian anak laki-laki itu telah ditemukan oleh bawahanku. Pria berbaju hitam berkata dengan hormat. Mendengar ini, Huo Jian tersenyum lembut. Dia mengangkat kepalanya melihat ke kejauhan. Cahaya yang dingin tiba-tiba melewati matanya. Beritahu orang di Gunung Buddha bahwa kami akan pergi untuk membunuh orang. Terima kasih.